tanaman sumber kehidupan di bumi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Abdul Hamid Sandi Ardi. Kalian bisa memanggil kakak Hamid. Nah, jadi kakak ada di sini yaitu untuk mengajarkan kepada kalian tentang tanaman sumber kehidupan di bumi. Nah, Kak, maksudnya sumber kehidupan di bumi itu apa? Nah, kalian tahu kan tumbuh tanaman itu loh apa? Itu pohon-pohon, bunga-bunga, dan yang lainnya. Itu termasuk tanaman. Tanaman itu makhluk hidup loh seperti kita, dan mereka itu banyak fungsinya loh, dimana itu kita butuh untuk di kehidupan di bumi kita ini. Nah, disinilah kakak mau menjelaskan kepada kalian tentang tumbuhan dan fungsinya sebagai sumber kehidupan di bumi. Pastikan kalian lihat dan dengarkan secara seksama ya teman-teman. Tadi kan sudah disebutkan sama kakak kan bahwa tanaman itu memiliki fungsi di kehidupan kita. Nah, tanaman itu memiliki berbagai fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi selama ini. Nah, tidak hanya itu, tanaman itu berfungsi sebagai pemasok udara yang kita butuhkan untuk hidup. Nah, maksudnya pemasok udara itu apakah? Nah, untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang telah kakak sebutkan tadi, mari kita lanjut ke penjelasannya selanjutnya. Pertama-tama, kita akan memulai dari bagian setiap anggota tubuh tanaman. Tanaman itu kan terdiri berbagai dari anggota tanaman, yaitu yang pertama ada daun, yang kedua itu batang, ketiga akar, keempat bunga, dan yang terakhir yaitu buah. Nah, anggota tubuh tanaman yang pertama yaitu akar. Akar adalah anggota tubuh pada tanaman yang umumnya itu ada di bawah tanah. Nah, akar ini berfungsi sebagai kaki bagi tanaman atau pohon tersebut. Ibaratkan akar itu adalah kaki pada tubuh kita semua sebagai manusia. Nah, akar ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penopang tumbuhan, yaitu agar dapat berdiri tegak. Fungsi yang kedua yaitu adalah menyerap air dan mineral sebagai bahan mentah makanan bagi tanaman tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada pada jenis tanaman tertentu, yaitu akar itu sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tanaman itu seperti wortel dan umbi-umbian. Dan fungsi yang terakhir yaitu tempat respirasi ataupun pernafasan tanaman. Ternyata akar itu dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu akar tunggang. Itu akar utama dari pangkal batang yang hanya satu. Pada akar utama tumbuh akar cabang kecil yang ukurannya lebih kecil dari akar utama. Sedangkan akar serabut yaitu akar dari pangkal batang yang menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Anggota tubuh tanaman yang kedua yaitu batang. Batang itu adalah tubuh utama dari tanaman atau pohon yang menjulang tinggi dan tempat tumbuhnya ranting. Nah, batang ini memiliki berbagai fungsi, yaitu pertama sebagai penopang tanaman tersebut dan tempatnya daun, ranting, serta bunga tumbuh. Yang kedua, alat transportasi bahan makanan, baik yang belum jadi ataupun yang sudah jadi. Anggota tubuh tanaman yang ketiga yaitu daun, bagian tumbuhan yang paling penting dalam tanaman. Kenapa bisa disebut bagian tumbuhan yang paling penting? Yaitu karena terdapat bagian yang namanya klorofil. Nah, klorofil ini yang berfungsi sebagai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini itu adalah kegiatan seperti bernafas pada tanaman dan
pembuatan makanan. Nah, tak hanya itu, berfungsi sebagai bernafas dan pembuatan makanan. Nah, fotosintesis ini adalah juga kegiatan untuk pemasok udara bagi bumi. Nah, hal itulah yang membuat daun itu menjadi penting di tanaman ini. Dan karena hal itu juga yang membuat tanaman yaitu sumber kehidupan di bumi. Anggota tubuh tanaman yang keempat yaitu bunga. Bunga ini tempat berkembang biakan bagi tanaman. Karena di bunga ini terdapat alat perkembangbiakan tanaman, yaitu serbuk sari dan kepala putih. Nah, fungsi bagian bunga itu pertama yang utama sebagai tempat berkembangbiakan tanaman agar tetap hidup dan dapat membuat pohon baru untuk keberlangsungan hidup tanaman. Anggota tubuh tanaman yang terakhir yaitu buah. Buah ini hasil dari setelah terjadinya penyerbukan atau bisa dibilang anak dari pohon tersebut. Buah ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan tanaman itu. Yang kedua, melindungi biji tanaman yang baru. Dan terakhir yaitu memandu dalam penyebaran biji-biji pohon baru. Nah, itulah penjelasan dari bagian-bagian anggota tubuh tanaman beserta fungsi-fungsinya. Apakah kalian sudah memahami, teman-teman? Apabila kalian sudah memahami, mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang fotosintesis. Nah, tetapi apabila kalian masih belum paham tentang penjelasan anggota tubuh tanaman beserta fungsi-fungsinya, kalian bisa menonton ulang dari awal dan pahamilah secara seksama agar lebih mudah lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi tidak hanya kita loh yang membutuhkan makanan, ternyata tumbuhan itu juga memerlukan makanan untuk mereka itu bisa tumbuh. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini yaitu adalah karbohidrat dan oksigen. Nah, karbohidrat ini adalah makanan si tumbuhan tersebut. Nah, sedangkan oksigen itu akan nanti dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar. Nah, oksigen itu apa sih, Kak? Oksigen ini adalah gas yang diperlukan untuk kita bernafas atau bisa dibilang udara. Agar lebih paham dan kalian tahu tentang fotosintesis ini, mari kita lihat dari gambar tersebut. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita.
Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga. Itulah penjelasan dari materi yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tanaman sumber kehidupan di bumi, yang diawali dari anggota-anggota tubuh tanaman beserta fungsi-fungsinya sampai dengan ke proses fotosintesis, proses yang kita perlukan untuk kehidupan kita di bumi ini, yaitu oksigen dan makanan. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang materi ini? Apabila belum, mungkin kalian bisa menonton dari awal lagi, atau mungkin bisa kalian bertanya kepada guru-guru ataupun teman sebaya kalian. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Hamid, saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.